saya ngonten pekerjaan saya untuk menunjukkan gini loh cara yang benar. Oke. Karena walaupun saya berantem, saya ribut atau gimana kan, saya pasti ada unsur edukasinya. Betul. Pasti ada Dan unsur ada hasilnya. Itu Yes. yang marah-marah paling karyawan BUMN itu. Disuruh itu mah. Yang menarik gini kan dia bilang ini loh cara yang benar. Pas Anda masuk PSI, Anda ngomong gitu nggak? Selamat datang lagi di Debatin Gosip, sebuah cara yang akan mendebatkan hal yang tidak ada menjadi sebuah kenyataan. McDaniel bawa siapa ini? Ini bawa kuli jalan. Gua bilangnya lebih ke superhero. Superhero. Banyak nyawa yang terselamatkan gara-gara orang ini turun Gokil, ke jalan. Bro Ron Sinaga. Bang, jangan bikin hati saya terlalu besar, hati bengkak. Mau udah bengkak dari kemarin-kemarin. Ini Orang pasti nyangkanya kan ini orang songong banget gitu. Padahal Iya. ini makanya nih kan terkenal nih suka ribut berani komplain sama Erick Thohir berani, ngomongin BUMN berani banget. Ini gosipnya backingan lu John K. Belum gosipnya. Iya, gosipnya backingannya John K. Bener nggak sih itu? Kayaknya sih iya ya. Berani banget. Sampai ada orang bilang Erick Thohir itu pakai otaknya. Nah, itu, ya Allah, kata-kata pakai otak itu sangat kasar menurut gua. Dan Mestinya. cuma dia, Mestinya. Enggak udah nih, silakan Bapak. Bener nggak? Itu mungkin kasar di dalam etika timur ya. Iya. Tapi dalam etika hukum masih di dalam koridor hukum lah. Oh masih aman. Masih aman. Kata-kata pakai otak masih aman. Ini kan kalau Orang kan kalau nggak pakai otaknya kita harus ingatkan, pakai otaknya dong. Oh iya. kenapa dia begini mungkin secara logika lo dari SMP gitu suka di Amerika gitu ya? Yes betul, karena jadi keluarga itu bermigrasi ke Amerika waktu saya kelas 6. Nah waktu saya kelas 6 ke sana tuh saya skip, kelas 6-nya nggak diterusin. Nah, kok ada kelas 6? Jadi saya tuh nggak ada tamatan SD, Bang. Dari sini kelas 6. Nah, karena pindahnya kelas bulan Desember kan, jadi tanggung gitu pertengahan semester. Sampai sana udah masuk aja kelas SMP. Oke. Jadi saya di sana SMP, SMA, sampai kuliah, sampai berkarir, barulah pulang ke Indonesia di 2011. Jadi ya mentalitas saya itu ya mentalitas ya barat-baratan gitu lah. Jadi ini Songong dikit barat-baratnya. gegar budaya, shock Agak culture budaya. gitu. Jadi pas lihat di sini tuh yang aneh-aneh bilang WTF kok gini sih jadi emosi ya jadi mencoba mendobrak sedikit-sedikit yang paling dikit dimasuk di logika saya dan beberapa orang yang otaknya maju ya masuk di logika mereka juga. Hal pertama ketika lo nyampe ke Jakarta dulu tuh, dari Amerika ke Jakarta dulu. Hal pertama yang anjing kok gini banget sih nih negara, apa tuh? Lu masih inget nggak? Cara orang mengemudi. Oh. Gimana pandangan Yang lo apa? mananya? Pandangan saya tuh asu semua di sini nih. Ya. Emang anjing yang nyetir sih Ini banyak bipnya nanti di video ini. Asu masih dalam koridor hukum. Iya. Jadi ya itu apa namanya? Saya sempat membuat hashtag itu total massive chaos. Total massive chaos. Ya itu kalau kita bandingkan cara mengemudi Indonesia baik roda 4 dan khususnya roda 2 dibandingkan dengan negara barat, kita ini chaos. Kita ini udah chaos. Iya. Parah. Jauh. Tidak mempedulikan keselamatan diri sendiri, tidak mempedulikan keselamatan orang lain. Jadi ya memang chaos lah. Tapi hal-hal seperti itulah yang saya coba rubah. Paling dikit ke orang-orang di sekitar saya mengemudi. Saya pernah contohnya ya ikut iringan teman yang lagi konvoy pas mereka ambil bahu jalan tol ya udah biarin aja mereka ya kan. Pernah juga iring-iringan jenazah nih. Kita jauh nih ke Sandiaga dari Jakarta kan. Mereka pada main bahu, main kiri karena ini ngapain sih iring jenazah kayak gini kan. Satu orang gereja nanya, kok ketinggalan sih? Ya saya nggak kayak kalian main-main bahu jalan, gue pakein aja gitu. Sering tuh apa yang flyover Jalan Kasablanka itu kan? Kalau ditilang di depannya sana, kalau sebenarnya dijaga di depan, lo kenapa harus dijaga? Ya kita harusnya disiplin dari awal. Iya, itu karena bro terlalu banyak di luar. Sistemnya udah terlalu bagus. Iya, jadi kalau bro datang ke sini dan wah ini masif chaosnya. Justru Anda sendiri yang aneh. Nggak ngikutin sistem. Sistem kita begitu. Susu Amerika lo. Anda musuh masyarakat nih. Gua lempar semuanya. Jadi gini Bang, ada kepuasan sendiri loh kalau disiplin. Ya. Ada kepuasan sendiri. Contohnya nih,
baru hari ini nih. Ya. Saya salah pilih mobil pakai hari ini. Wih, sombong banget ya. Wah, ini Mas Songong nih orang ini. Kenapa? Pingo timbul sebenarnya sih. Jangan. Iya. Laundry juga mahal kayaknya. Ntar ada yang marah dong. Saya pilih mobil Ganjil genap. Ganjil genap ya. Saya ditilang ya udah tilang aja di depan saya. Di depan saya kita sama-sama berhenti di depan saya. Cepet amat tuh maju. Ya saya terima aja tilangnya, bilang tilang aja Bang nggak apa-apa. Serius kan polisinya pasti tahu lu, Bro. Iya tilang aja lah. Tidak ada niatan untuk ngajak berdamai gitu sedikit pun dari hati lo? Enggak ada. Enggak ya? Ada istri saya bilang tilang aja. Pernah malah saya diberhentiin karena ganjil genap juga salah bawa mobil hari itu. Di Bundaran HI kebetulan diberhentiin, polisinya kenal. Wah sahabat, wah ini yang tukang perbaiki jalan. Udah Bang, perbaiki, tilang aja Bang. Udah nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Saya mengerti abang orang baik. Ada istri saya juga tuh. Saya minta 2 kali tilang aja Bang. Udah nggak apa-apa, saya salah kok. Oh, tetap. Tapi karena kenal, lihat di YouTube gitu, wah ini penyelamat orang banyak nih ya. Udah. Oh berarti yang hari ini lu kesel ya karena dia nggak kenal amat ya. Dia tilang aja, nunggu sekali lagi nih. Tilang aja. Ini tilang. Karena dia nggak dipuji. Dia nggak dipuji penyelamat orang banyak. Dia terima aja langsung terima. Ya, udah gitulah. Oh, nerima masih. Maksudnya terima tilangnya. Oh, kirain lu nyogok. Tanda sama pikiran lo gitu terus. Mikir kemana? Ini Bang wakilin. Mikirin apa? Iya. Saya itu vlogging hasil pekerjaan saya itu bukan sekedar mau vlogging aja, bukan juga mau cari monetisasi di YouTube, enggak. Saya ngonten pekerjaan saya untuk menunjukkan gini loh cara yang benar. Oke. Gini loh Edukasi caranya. ya. Jadi memang banyak netizen yang pedas-pedas atau orang yang mungkin tidak suka cara saya ngomong kasar gini. Wah ini mah hanya untuk ngonten aja ini. Padahal enggak. Karena walaupun saya berantem, saya ribut atau gimana kan, saya pasti ada unsur edukasinya. Betul. Pasti ada Dan unsur ada hasilnya. Iya. Itu yang marah-marah paling karyawan BUMN itu. Disuruh itu mah. Yang menarik gini kan dia bilang ini loh cara yang benar. Pas Anda masuk PSI, Anda ngomong gitu nggak? Nah, biasanya ya. Ini gua ketika lihat partai ini tidak masuk, terus kan suara dia tinggi gitu. Tuhan itu kayaknya sayang banget sama Bro Ron. Kenapa? Kalau misalnya lu masuk nanti di Dewa, tiba-tiba kontennya tuh ya paling masak-memasak sama istri. Itu siapa? Enggak lah, kalau saya masuk di Dewan ada beberapa orang mengakui saya kalau masuk ke Dewan bahaya. Elunya yang bahaya atau orang-orang di situnya yang bahaya? Maksudnya kita bahaya. Karena gue pasti akan Lo membahayakan. akan ngerecokin apa yang ada. iya. Akan ngerecokin apa yang ada. Kalau dibilang apa tadi salah Ngebayar partai. ingat masuk PSI itu Yakin nih mau bahas partainya nih? Ya silakan Nggak aja. apa-apa, PSI mah Justru penasaran aman-aman gua saja karena sih. kan menurut kita berdua kenapa kita pingin banget lo ada di sini adalah menurut kita tuh lo orang yang bagus gitu pemikirannya kok. Oke. Separtai sama Ade Armando. Terima kasih udah itu bagus. Ya, itu bagus. Gua terima tantangannya nih. Iya. Oke, mau dibawa kemana vlog ini? Gua laden, gua jabanin nih, ya kan? Sikat. Nah, jadi lu pikir kayak apa backingan gua orang partai PSI ya siapa lah gitu kan? Nah, enggak lah. Jadi kalau ditanya kenapa pilih itu? Saya kalau dibilang saya bagus, ya saya tahu saya bagus. Karena saya tahu saya bagus, saya tidak mau dikontrol oleh ketua umum. Oh, berarti cuma PSI yang tidak mengontrol ininya ya? Coba bayangin bacot saya kalau saya ada di PDIP. Bukan disebutin partai. Ya. Lagi ribut hari ini Bang Ron, tenang dikit lah Bang Ron. Kalau di Partai Gerindra kira-kira bisa nggak saya sebacot gini? Iya. Sama juga. Kalau di Koordinasi. PSI mah dikasih martabak nih biar dia. Mau tau nggak Bang? Saya sampai hari ini nih tidak pernah ditegur oleh partai. Oke. Tidak pernah. Gak pernah gue apa nggak peduli. Bukan. Tidak pernah direm, tidak pernah diintervensi. Bahkan saya dapat informasi valid nih dari DPP. Orang-orang DPP pengurus sudah kena tegur. Kenapa ada Rola Sinaga di situ? Kenapa ada Bro Ron di situ? Terakhir saya Ditegur siapa maksudnya? Oknum. Oh, Lo nomor urut berapa sih pas kemarin? Nomor 2. nomor 2. Jakarta. Bukan. Bogor. Saya di Bogor. Bogor ya, Kabupaten. Paling tinggi dia. Tapi saya paling tinggi di PSI Bogor. Nah, bahkan waktu saya terakhir podcast aja sama Ade Armando, Ade Armando kena tegur. Kenapa kasih panggung sama Bro Ron? Wah, nanti kita kena tegur nih sama PSI. Ya kan? Tapi bukan PSI yang negornya kan? Bukan PSI. Bukan. Oh, bukan. Orang lain kena tegur, Ade Armando kasih tahu sama saya. Oke. Terus saya bilang, jadi gimana Bang? Bang Ron sudah di jalur yang benar, gas aja terus. Jadi Bang,
saya tidak bisa melihat kebebasan yang saya jalani sekarang ini berada di partai-partai lain. Yang pasti saya sudah pasti diintervensi. Jadi kalau ditanya kenapa pilih PSI, itu alasannya karena saya sudah rasakan dari awal. Dan waktu setelah pemilu ini orang bertanya, jadi gimana pelanjutannya Bro? Bro ini suaranya bagus loh, ini bagus loh. Cobalah ke partai ini, A, B, C. Ditawarin, tinggal masuk aja pasti. Ya, pasti dapat, mungkin bisa dapat posisi. Saya bilang, enggak, gue nggak mau jadi kacungnya ketua umum. Sama. Nggak mau dibilang, wah Bro Ron ini kalau nggak ada saya nggak berdapat. Tapi emang gue nggak mau dibilang apa, nggak mau dibilang backingan ini. Nah, jadi kalau ditanyakan sekarang ketua umumnya kan Kaisang, itu benar katanya. Saya masuk di PDSI, saya masuk di PSI. Sebelum Kaisang masuk PSI. Oh gitu. Oh masih giring ya dulu ya? Masih Ah, makanya tadi kan beneran gue bilang dia masuk karena giring sebenarnya. Ya kan ikut bernyanyi ya kan. Jadi nggak ada namanya wah dia ternyata ini berani karena dia apa ketua umumnya anak presiden. Nah itu orang blow on juga itu karena nggak tahu sejarahnya. Saya masuk duluan jauh setengah 6 bulan atau 7 bulan. Nah pertanyaan gue berikutnya Sebelum adalah, Kaisang jadi ketua lo umum. kok percaya sih kalau misalnya ketua yang masih giring lo masuk tuh lebih aneh lagi menurut gue? Saya nggak lihat ketua umumnya. Saya lihat DNA-nya, saya lihat apa? Saya baca Semangatnya. Bukan semangatnya bang, garis besarnya partai. Anti korupsi, jelas, ya kan apa yang selama ini yang saya apa? Intinya lakukan hal yang baik. Betul. Dan juga anti intoleransi lah. Yeah. Ya, itu pasti. Itu saya sangat garis lurus bersifat berjiwa nasionalisme saya itu tinggi. Ya kan? Jadi ya karena cocok dan saya pikir jadi waktu saya join partai saya minta sebenarnya. Saya minta untuk bebas. Dan jawabannya ketua waktu itu yang saya ketemui waktu sebelum mendaftar, jawabannya bagus. Dia bilang selama Bang Ron tidak melanggar garis besar partai yaitu korupsi dan apa namanya? Intoleransi. Mau abang itu jadi atau nggak jadi atau nanti jadi anggota dewan. Selama itu berpihak kepada rakyat, gas saja. Ya udah saya gas terus. Jadi saya ditawarin partai-partai lain setelah pemilu ini nggak ada lah. Kok banyak tawaran berarti nih? Mau dibilang dijamin ini lah bang, lu jamin. Iya tawaran mah ada pasti tawarannya. Ada bang. Malah pakai kata jamin ini. Jamin pasti jadi gitu? Jamin pasti jadi. Lu jamin gue bebas nggak? Ya, kita harus gini lah bang. Ya udah kalau udah gini ngapain? Kalau nggak bisa jamin bebas ngapain? Berarti kalau gitu gosipnya dia di backing John K itu salah. Lebih ke di backing ketua MPR ya. Jadi gini bang, saya anggota DPR, Pak Bamsud, Ya, itu Pak teman, saya sering ke rumahnya. Oh, sering ya bang? Tapi ngomongin otomotif, otomotif, IMI. ya. Beliau kan IMI, saya aktif pemotoran juga. Dia di backup suku cadang berarti? Saya kan anak motor juga. Iya. Ya intinya ya kan saya itu tadinya nyalek mau jadi anggota dewan memang tulus untuk bantu rakyat, bukan untuk memperkaya diri. Saya udah ada sumber cuan sendiri kok. Sumber cuan sendiri kok. Jadi ya itulah. Tapi kenapa lo bisa ngomong gitu? Emang ada cerita apa? Iya kan sering banget main ke rumahnya. Sering banget. Emang kalau sering ketemu pasti backup? Iya sedikitnya. Sedikit. Kalau sama ketua MPR sih nggak terlalu dekat-dekat sama orang-orangnya sekitarnya aja. Makanya itu ya mereka juga bingung. Loh kok lu nggak masuk Golkar? Ya kok lu masuk PSI? Ya kan itu kan tinggal bilang sama Babe, panggilnya Babe kan sama Babe. Enggak, gua enakan di sini. Enakan sini. Udah tahu lah. Lalu kok temenan sama Pak Bamsud tidak takut digosipin kayak gini udah tahu nggak bakal ada omongan seperti itu sebenarnya? Nggak mikirin. Nggak mikirin ya? Nggak mikirin. Karena saya tahu apa yang saya lakukan itu adalah hal yang baik. Betul. Ya kan mengenai infrastruktur, mengenai vendor-vendor, ya mengenai hal-hal yang lain lalu lintas juga itu hal yang baik. Ya dia mah nggak usah mikir, biar Bamsud aja yang mikir. Ngoceh aja. Gitu Pak. Spare part kan maksudnya? Spare part. Bisnis spare part itu apa aja sih? Dia bukan bisnis spare part, bisnis ini apa? Kayak aksesoris komunikasi. Karena itu waktu saya pulang dari Amerika, karena kan saya bingung mau bisnis apa, jadi saya bisnis hobi lah, jadi serius. Jadi ya jualan helm, jualan aksesoris lah, jaket, ya fokusnya memang di intercom. Ya. Jadi intercom ini yang kita menjadi distributor tunggalnya di se-Indonesia dan nomor satunya di Indonesia. Jadi ya itulah yang membuat kita bisa membangun bisnis lainnya, ya kan? Ini udah berjalan bisnis lainnya, infrastruktur sampai beli alat-alat, beli alat berat, berkembang dan ya itulah.
Jadi ya seru aja, masih semangat kerja dunia otomotif dan masuk infrastruktur. Pada dulu background saya perawat, jadi memang nggak ada hubungannya sama sekali tadi. Oh, lo ngerawat sistem Indonesia berarti dia. Ininya hati nuraninya perawat. Perawat ya. Jadi ya itulah, karena saya udah memang besarnya di negara barat, dulu edukasinya perawat yang harus teliti, hati-hati ya. Jadi saya serba kerja juga harus teliti dan hati-hati. Udah biasa. Sewaktu ini balik dikit ya, sewaktu lo ngekomplain Pak Erick Thohir, Iya. ya. Kan secara sekutunya PSI kan sekutuan nama Erick Thohir dong mendukung 02, bener dong? Ya, betul. Iya kan? Nggak ada teguran tuh? Nggak ada teguran sama sekali. Dibiarin gitu aja? Dibiarin gitu aja. Yang ditegur malah anggota DPP, salah satu pengurus pusat. Karena? Yang terkenal juga, karena saya ada di partai itu. Oh, yang ditegur bukan elunya tapi atasan Bukan. ketua DPP-nya ya. Dipertanyakan lah, Dipertanyakan. kenapa ada Bro Ron di PSI? Berarti lo udah terkenal vokal dong di kalangan. Sangat terkenal. Pernah ada vendor mengaku ke saya, dia sudah saking gemas ini nagih nih, sampai sempat temuin sang menteri di masjid. Biar apa? Mau nagih, bang, ini Pak Menteri, ini tagihan saya ini beres. Coba dong Pak, coba dulu urus ini Pak. Kalau tidak dulu saya ke Pak Broron, bilang itu Pak Broron. Dia kasih tahu tanggapannya, jangan dulu. Jangan dulu, nanti berisik kalau sama Pak Bro. Coba ya. Jadi dia udah kenal saya. Dia nggak punya backup tapi jadi backup orang-orang ya. Backup invoice. Jadi banyak yang menjual nama saya untuk urusan tagihan-tagihan mereka BUMN. Dan saya nggak masalah, lu mau jual nama gue nggak masalah. Saya nggak masalah. Iya, nama dia udah Ya, terkenal. kan kita bantu mereka mengejar hak keringat mereka ya, kenapa tidak? Ini kan bukan hal yang Nggak kepikiran buka debt collector gitu. biasa definisi. Enggak. Malah Broron, udah nama Broron aja keluarin lah, berisik dia mah berisik. Ini pertanyaan gue mungkin agak ribet nih jawabannya, udah agak-agak kelewat sedikit. iya, Kan lo amat sangat suka dengan sistem yang rapi, yang adil, jujur gitu kan? betul. Ya. Ketika ada rame-rame MK kemarin kasus 02, apa yang ada di pikiran lo? Bukan urusan saya. Tapi kan sekutuan. Sekutuan. Tapi kan bukan bidang saya. Saya nggak ngerti mengenai hukum pemilu atau dan lainnya, nggak ngerti. Oke. Ngapain saya berisik mengenai itu? Jawaban anggota dewan. Bukan. Saya nggak ngerti mengenai itu. Nggak ngerti. Tapi masa Berarti kemenangan 02 yang diragukan sama 01, 03? bukan urusan dia. Bukan urusan saya. Gua jawab. Karena gini bang, saya sudah tahu seberapa busuknya, minimum apa yang saya pahamin ya, saya sudah tahu berapa busuknya sistem ini. Iya. Mau 1, 2, 3 presidennya, mereka nggak akan bisa rubah. Oke. Karena mereka tidak paham apa yang saya pahami. Gimana? Mereka tidak paham apa yang saya pahami. Si pemimpinnya atau siapa nih? Ya 1, 2, 3. Oke. Saya yakin mereka tidak paham mengenai pemeliharaan infrastruktur. Oke. Ya, kita ngomong apa yang saya pahami ya. Jadi apa yang saya pahami mengenai kelemahan infrastruktur se-Indonesia, presiden itu belum tentu paham. Oke. Menterinya pun belum tentu paham. Oke. Karena saya tahu, kepala dinas pun belum tentu paham. Oke. Karena kalau mereka paham, seharusnya nggak ada lubang-lubang buat jalan raya. Benar. Seharusnya tidak ada jalan. Tapi kalau nggak paham kok jadi kepala dinas sih? Siapa? Itu orang-orang itu? Itulah sistem yang saya bilang tadi apa? Oke. Busuk. Yang botek kuping. Semua sistem nih, semua sistem di Indonesia. Saya ngomong apa yang saya pahamin aja. Gokil. Latihan menjadi anggota dewan. Pokoknya lo jadi anggota dewan, yang paling penting adalah jangan pernah ketangkep tidur. Nggak, dia mah nggak akan pernah tidur ya. Kalau menurut gua sih dia jangan ke dewan aja, langsung menteri aja. Langsung menteri. Tantangannya langsung menteri PUPR aja udah. Jangan menteri lah Bang. Apa tuh? Minimum wamen aja lah. Wamen, oke. Jadi Catat, saya wamen. bisa fokus di dalam satu hal. Apa tuh? Ya itu pemeliharaan infrastruktur. Oke. Karena kalau saya lihat sekarang menteri kita ini Pak Basuki, menurut saya oke. Pembangunan kita beliau sanggup memberikan atau mengikuti pola kerja Pak Presiden selama ini mengenai hal pembangunan. Pembangunan ya, tapi kalau pemeliharaan, Pemeliharaan berarti bukan wewenang dia lagi. seharusnya wewenang dia dong. Oh, harusnya tetap wewenang Pak Basuki. Kan Kementerian PUPR. Nah, itu berarti bagaimana tuh sistemnya bisa seperti itu? Ya, Bolong di mana menurut lo? Mungkin bolong di bawahannya yang tidak menjalankan sistem yang ada.
Tapi seharusnya Pak Basuki itu lebih maksimal karena dia kan punya kamera tuh. Jadi ketika pembangunan tuh mana yang jelek mana yang itu. Dia tinggal dilihat tuh ya hasilnya kan. Pas pemeliharaannya nggak difoto. Gue curiga pasti foto-foto nggak ada filmnya. Tapi kan gini brother, beliau kan Film lagi anjing. beliau kan datang foto-foto Iya. pas peresmian Peresmian. sama Pak Presiden. Berarti kan kalau peresmian masih bagus, semuanya masih cantik, masih mengkilat, masih bersih. Itu mental kita nggak sih tuh memelihara sesuatu tuh nggak bagus gitu? Kenapa itu mental? Mental orang Indonesia nggak sih? Infrastruktur tuh bagus dibangunnya, pemeliharaannya hancur. Mall-mall, gedung-gedung tua kan juga digituin kan? Kalau kita lihat mal-mal, memang ada mal yang jelek. Ya maksudnya banyak gedung-gedung- mall jelek. Banyak mall jelek. Sekarang yang nggak keurus banyak di Depok. Yang nggak tuh banyak laku banget. sih. Nah, Banyak nggak mau gua sebut. Plaza Senayan, Senayan City, PP bagus nggak? Udah 10 tahun, 20 tahun, apalagi Plaza Senayan 30 tahun. Wah itu ya itu masih Iya. bagus. Gue masuk Plaza Senayan, parkirannya pun lihat dalamnya, mantap nih. Oke, jangan mall deh. Tapi Kayak kenapa bisa? Nah, kenapa tuh? Karena mereka paham, Oh, paham? paham cara memelihara. pemeliharanya. Jadi terus ada yang bilang nanti ngomong nih, ya kan APBD-nya nggak cukup, APBN-nya nggak cukup. Guys, kalau kita melakukan intervensi job, pekerjaan intervensi, tidak menunggu sampai dia rusak. Karena kalau jalan rusak itu ada tanda-tandanya. Tapi langsung diintervensi, biaya yang dikeluarkan untuk intervensi jauh lebih kecil dibanding biaya perbaikan. Jauh. Sama kayak kita merawat kesehatan kita. Betul. Itu lebih bermanfaat dibanding pada saat kita Sakit. Iya. Lebih merawat murah kesehatan ya. apa? Mungkin lebih banyak beli buah-buah, lebih banyak beli makanan yang sehat, ya kan? Olahraga. Tapi pas masuk rumah sakit lebih tinggi langsung biayanya tiba-tiba. Kan? Nah, kayaknya kalau bilang APBD kurang atau nggak cukup mengenai ini nggak bisa beronon asal-asal gitu ya karena lu tolol begituin aja. Iya. Sebut nama dong. Karena lu nggak paham. Kayak ini bro, kayak kemarin jalan layang tol MBZ kan sempet celahnya kebuka tuh ya. Iya. Nah itu salah siapa? Itu nggak salah, gue udah lihat videonya, bener nggak? Itu nggak ada yang rusak sebenarnya, itu baik-baik aja kan? Nggak ada rusak, banyak kecelakaan bagaimana? Nah, ini Itu mah yang tolol supirnya kali. Nah, ini makanya kan saya bilang saya nggak mau tuh ngomongin hal yang nggak pahamin. Ini ngomongin hal sesuatu yang salah lihat video, siram. Bang, gue lihat Instagram lu, Bang. Lu jelasin ini tol MS, ini memang sistemnya ini bagus nggak ada masalah. Ini urusan Amerika. Kameranya terusin aja. Itu benar. Bangsat. Lucy Bamsud. Apa benar? Itu menjawab pertanyaan netizen. Kenapa tol MBZ geruduk seduk. Nah, itu. Itu jawabannya. Abang ini bertanya kenapa rusak. Berarti salah kan? Siram diri sendiri ya. Jadi Beda video berarti ya. Beda video ya. Oke. beda video. Jadi itu pemeliharaannya kurang karena kalau sampai dia besinya naik, nah berarti itu sebenarnya besinya itu kan ada pelindung karetnya sebelumnya. Berarti pelindung karetnya udah robek, terus dihantam terus sama jalan, sama kendaraan sampai besinya bisa bengkok, keangkat, datang lagi mobil robek lah itu ban. Seharusnya pas dia lihat itu karetnya udah robek, Lepas, ganti segera. Jangan tunggu sampai dia rusak tuh. Oh, oke. Nah, pemeliharaan kita, Bang, gini Bang. Pemeliharaan kita, orang di lapangan, itu orang lapangan, Bang. Iya. Itu ibaratnya ya, mungkin ya, aduh sorry deh. Bagi saya ya, itu level office boy satu level up lah. Ya. Lu bisa nyetir, oke, lu patroli deh, lu mantau deh. Antara di training membuat laporan atau di training membuat keputusan, saya nggak tahu. Ini kayaknya harus diperbaiki, saya harus ngelapor kemana nih? Saya nggak tahu. Ngeri juga. Benar. Karena kalau dia lihat kan tiap hari kan ada tuh pengawas tuh. Betul. Iya. Yang pakai double cabin tuh bolak-balik. Ya kan bolak-balik yang pakai lampu kuning, rotator kuning. Iya. Kenapa nggak terpantau waktu karetnya robek? Kenapa nggak kelihatan? Kenapa nggak langsung intervensi? Ya itulah salah satu permasalahan kita. Kenapa kalau menurut bro kenapa tuh bisa? Ngegampangin. Gampang. Mungkin ya. Ini mah belum marah nih. Kalau nggak debat sama temennya. Ini mah Emang masih nggak apa-apa itu. Iya, ini mah santai bro lah. emang nggak ada SOP-nya, maksudnya kebuka sedikit lapor gitu. Apa ngegampangin tuh kan juga dia nggak keluar duit tuh si. Ya kalau nanya, Bang, kok nggak ada SOP-nya? Ya kan terbukti udah sempat 22 mobil rusak bannya. Iya. Ya SOP-nya, mungkin ada SOP-nya, mungkin ya, tapi nggak berjalan. Atau dia rekanan ini tukang ban. Dia robek. Wah, temen gue banyak juga. Kemungkinan besar ya. Ini mah terlalu liar asumsinya, siram Bang. Terlalu liar dia. Ke dia aja pakai dulu.
Ya itu, jadi SOP-nya mungkin nggak berjalan dengan benar. Nah, ya itulah kelemahan-kelemahan seperti yang itu nggak. Atau gini Bang, kalau misalnya, wah kalau ini belum seberapa nih, kalau dirawat doang sebelum akhirnya diperbaikin, nah batinya nggak seberapa, untungnya nggak seberapa. Ntar aja nunggu rusak biar kita dapat untung. Emang ada mental kayak gitu, Bang? Kayaknya gua doang nih mental gitu ya. Gue juga deh. Bagi saya ya, itu saya rasa sih urban legend. Oke. Urban legend. Mitos ya? Mitos atau emang ada kejadian seperti Mitos itu? lah, karena kalau setelah saya analisa dari Sabang sampai Merauke, laporan-laporan netizen mengenai kerusakan infrastruktur, saya rasa nggak kayak begitu. Yang terjadi adalah memang kebodohan. Itu nggak urban legend kalau kebodohan. Karena gini, kalau dibilang ini mah kurang gede cuannya tunggu proyek. Terus kenapa mesti tunggu sampai dia lubangnya begini? Dan kenapa sampai berkilo-kilometer saya seperti kunjungan Pak Presiden kemarin di Lampung ya. Tahun lalu yang heboh kan? Itu udah kerusakan parah. Ya. Cukup aja rusaknya begini, berkilo-kilometer. Tapi itu kan udah bukan lubang, itu udah sumur. Ada sumur, ada genangan, ada yang bisa mungkin jadi kolam ikan lele. Iya. Kan Kan udah matang lagi lelenya. Udah matang lagi ya. Bisa-bisa udah bertelur 1000 telur. Tapi kan nggak perlu serusak itu. Rusak ya rusak aja. Ya kan? Tapi kan kalau otak licik dan jahat itu kan kalau semakin rusak, beli barangnya semakin banyak, dapat keuntungan cuan-cuannya itu makin banyak. Tapi ada nggak tuh Bang kayak gitu-gitu Bang? Tapi kalaupun itu benar, asumsi aja itu benar. Kalau selama ini juga kan ada dibilang ada urban legend bilang kan APBD-nya kurang. Lo mendapat dana dari mana kalau memang dari awalnya APBD-nya kurang, tapi tunggu sampai dia makin parah. Semakin parah ya makin mahal. Itu udah pasti. Semakin parah makin mahal. Kenapa tunggu? Jadi bullshit semua itulah bagi saya. Oke. Berarti lu nggak nuduh sana ya, orang ngarapin cuan dari situ, cuman bodoh aja. Yang saya tuduh adalah memang kebodohan. Seberapa yakin tindakan lo itu bisa memperbaiki ya berapa persen deh? Misalnya hancurnya nih 100% misalnya. Tindakan lo ini kira-kira bisa memperbaiki berapa persen? 0,000. Waduh. Begini aja 0,000 bagi yang diem-diem aja. Tapi dengan 0,000 saya bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Tapi bayangin kalau itu dilakukan banyak secara orang terstruktur, bukan banyak orang. Dari dinasnya sendiri yang bertanggung jawab, ya pemerintah daerah lah ya, dan pemerintah pusat juga, karena ada namanya jalan nasional kan. Kalau itu terstruktur dari nasional sampai daerah, berapa juta nyawa yang bisa diselamatkan? Betul. Jadi ketika Bro Ron turun tuh nggak was-was buat kita, ya buat was kita nggak tahu. Anjing bagus. Jokes bagus. Itu jadi real sih nanti. Jadi short itu bagus. Itu jadi short. Kebetulan dia mau ngasih kita job loh sebenarnya. Apa tuh? Was kita. Oh iya? Nggak jadi ya? Nggak, menurut gue yang salah dia nih. Kalau bacot aja, dia terlalu lama di luar negeri. Was kita tuh udah kerja bagus. Bener. Udah keren aja. Local pride. Was kita itu hanya calo manajemen aja. Ya, calo manajemen. Yang kerja di lapangan itu vendor. Hampir semua vendor. Was kita sama Wijaya Karel sama nggak sih? Sama lah itu. Sama ya? Kontraktor aja. Kontraktor bukan punya BUMN gitu. Punya BUMN. Punya BUMN ya dimiliki sahamnya oleh pemerintah. Tapi tugasnya hanya kontraktor doang gitu? Kontraktor konstruksi ya, bidang konstruksi. Tapi kebanyakan pekerjaan di lapangannya itu mereka subkon ke swasta. Agensi lah dia ya, kayak agensi gitu ya. Agensi, gue mau langsung aja. Itu kan fakta. Dari semua calo-calo yang ada, yang pernah kita tahu lo ribut, yang paling bener, yang paling mending lah menurut lo siapa? Perusahaan apa? Mending ya? Yang paling mending? Mending mungkin saya bisa bilang Adikarya kali. Adikarya. Kenapa? Lebih mending dibandingkan yang lain? Hutangnya dia tidak terlalu parah dan tidak terlalu banyak yang menangis tagihannya ke Adikarya. Hutang invoice ya? Yang paling banyak menangis ke saya itu ya Waskita, Wika, PP. Ya saya nggak ngaku nyebut nama, ya emang fakta. Saya bisa buktiin kok. Jadi kalau mau, saya sih berharap di LP, ITE lagi supaya saya buktiin aja, gue gas lagi aja. Dulu lu pernah diutangin sama siapa sih? Waskita. Berapa tuh? Waktu itu saya ribut 1,8 doang kok. Triliun atau miliar? Mau miliar. 1,8 doang. Lebih kecil sebenarnya bagi Kalau perbedaan kasus lama Bapak Yusuf Hamka apa? Wah itu panjang lagi ceritanya. Anaknya Yusuf Hamka cakep. Itu ya. Soalnya kemarin baru kita kan mudik ya ke Bandung ya, terus ada yang ke Sumedang dan segala macam, komplain gitu dong, anjing ini tol mahal banget, udah biarin aja karena Pak Yusuf Hamka hutangnya belum dibayar. Hutangnya belum dibayar ya. Hitung-hitung bayar. Kalau itu beda lagi ceritanya itu. Dia
pemerintah Kan dia utang ke bikin dia tol kan, kan. itu tol pribadi dia kan, yang di Iya, Sumedang iya. itu tol Iya, Sumedang. belum dibayar Makanya pemerintah. Mahal, belum dibayar pemerintah, makanya dimahali. Dari zaman Orde Baru kan. Enggak lah. Karena kalau tarif tol itu tidak ditentukan oleh pemilik tol, tapi ditentukan oleh pemerintah. Oke. Ditentukan Oh, Si berarti pemilik tol apa fungsinya berarti? pemilik tol mengelola dan memelihara. Oh, berarti mahal itu memang kebijakan dari pemerintah. Kebijakan berdasarkan cost operasional dan biaya membangun tol tersebut. Oke. Adalah formulanya mereka, tapi tidak dilepas ke pemilik tol. Bukan hak pemilik tol. Makanya kan setiap kenaikan tol kan diumumkan oleh pemerintah, karena pemerintah yang punya hak lewat BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol. Itu kalau punya jalan tol sekaya apa ya berarti kayak Yusuf Hamka gitu terus dulu kan tahu. sekaya apa sih menurut lu tuh kaya banget? Ya kaya lah, lumayan lah. Ya paling dikit dia bisa manfaatin dia punya kekayaan untuk Kebaikan. untuk masyarakat, ya kan. Kalau dia membangunkan ya berarti bukan nggak pakai dana pemerintah, ya kan? Dia pakai uangnya sendiri. Dan katanya di Sumedang itu tuh di salah satu pintu tolnya tuh ada, nah itu rumahnya Yusuf Hamka katanya di gerbang tol itu. Ya. Duitnya habis. Bisa jadi. Masuknya pakai flash ya? tapi ya begitulah ya. Beliau salah satu pebisnis yang bagus yang patut diacungi. Oh menurut lu dia bagus tuh ya? Iya, it's okay. Oh. It's Oke okay. tuh Nah, it's okay-nya dia tuh iya, Rangga. oke tuh 6 loh nilainya. Ya, it's okay itu 6. Ya, he could do better, but he's okay. It's okay. Oh iya. Anak muda yang Ya kan? Tapi semua bisa melakukan lebih baik lagi kan? Untuk Walaupun sudah baik. untuk menjadi sekaliber Yusuf Hamka tuh harus dekat juga nggak sih sama penguasa menurut lo di Indonesia ini dengan sistem yang ada ini? Mungkin nggak kayak orang misalnya kita nih punya duit doang nih terus maju jadi kontraktor bikin jalan tuh segala macam tanpa harus dekat dengan penguasa. Bisa. Bisa. Siapa contohnya? Nanti mungkin saya kali 20 tahun lagi ya. Amin. lama ya. Mau jadi apa kalau dia jadi pengusaha top? Saya? Jadi apa? Saya mah jadi orang Islam aja yang Yang baik ya. ngedoain Broron nggak maksudnya. Itu gede loh bisnis gitu. Malah bagi saya kalau saya lihat selama ini yang analisa, malah lebih baik kita berteman dekat kepada media dibanding pemerintah. Oh, Karena mempengaruhi persepsi ya. Media itulah yang nanti menjadi backingan kita. Betul. Media itu backingan yang kuat. Oke. Oh iya? Itulah salah satu alasannya karena saya punya media sendiri, saya berani bersuara dan bebas bersuara. Intinya bebas berani. Berarti terpatahkan aja tadi backingannya dia Backingan John saya Kay. Instagram berarti lah. Instagram Nah, saya pakai Instagram backingan. followers, backingan dia tuh followers Iya, iya. dan bansut ya tadi satu. Enggak, teman itu teman. Itu supplier. Oh, supplier ya, supplier. Spare part. Tapi kan setidaknya, bang gua ditilang nih. Orang mana? Ya kan kita temenan pasti ada gitu-gituannya. Ya pasti lah, ada gitunya lah. Ya, cepet ada nggak urusan lah. Mana SNK-nya? Nih, dompetnya ada foto sama Bamsud. Oh, Fotonya gini. Gitu, Bang. Nih menutup nih. Dengan pemerintahan yang baru sekarang. Iya. Oke. Apa feeling lo? Membaik nggak sistem kita? Baik infrastrukturnya, baik SDM-nya? Bagaimana menurut lo? Pasti ada hal yang lo ngerti dong. Jangan ngeles lagi hal yang ngerti. Sekutu lo ini sekutu. Walaupun nggak di dewan. Hahnya dia tuh ragu tau. Susah aja. Jadi gini Bang, Nah, selama pembangunan infrastruktur masih memakai sistem penugasan kepada BUMN, akan masih banyak korban-korban vendor. Oh. Karena kalau penugasan itu berarti BUMN yang bertanggung jawab mencari dananya, mengerjakan mungkin melalui utang, entah nanti gimana bayar vendornya kerjakan. Intinya program itu berjalan mencari hutangnya lewat vendor. Penugasan ya, jadi bukan APBN. Kalau ditanya apakah sistemnya akan berubah dengan yang pemerintahan baru ini, saya rasa enggak. Oke. Kecuali penugasannya langsung ke vendor, bukan ke BUMN. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Ya kalau belum ada duitnya jangan melakukan pekerjaan. Oke. sebenarnya vendor nggak dibayar tuh atau lama dibayar gara-gara apa sih? Gara-gara dipakai dulu duitnya kah atau diputer dulu? Enggak ada duitnya. Nggak ada duitnya tapi ngasih tugas doang gitu. Itu di berita kok, tapi beritanya kan dengan bahasa sekian Iya, rupa kan iya, awam mesti mikirnya apa sih ini? Jadi nontonnya lama gosip, ya kan? Iya. Terus kok nggak ada duitnya kok ada ininya sih ada surat tugasnya? Nah, Ya kan nggak ada duitnya nih. Terus ayo bikin jalan nih, keluarin tanda tangan. Set. ya kalau ditugaskan Modal nekat doang gitu berarti. kalau ditugaskan, lu ditugasin presiden berani membantah.
Oh, presiden yang ngasih tahu. Coba tanya hal yang sama ke saya. Apa nih? Hal yang saya bilang tanya barusan. Hah? Kalau saya ditugasin presiden, Kalau ditugasin presiden, bagaimana? berani dibantah. Bro, Gak ada duit, katanya gak ada bikin budgetnya nih. Jalan tol, nih. Nggak ada budgetnya. Ini surat tugasnya. Nggak ada duitnya Pak. Duit dari mana Pak? Bilang aja. Emang Lu surat harus tugas? kerjain, kalau nggak lu dipecat nih sama gua. Ya nggak apa-apa. Emang surat tugas nggak bisa diagunin ke bank ya? Nih. Nggak bisa. Bisa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang gue dipecat nggak masalah. Makanya kemarin waktu dibilang, Bang Ron, kemarin nggak rugi, nggak jadi dewan. Enggak, saya jadi nggak jadi. Saya nggak rugi, yang rugi itu kalian, masyarakat. Gue. Iya benar-benar. Benar sih. Lu bayangin, kalau saya punya power nih, dengan ilmu yang saya miliki, Ilmu perawat. Iya. Perawat jalan. jangan ngerusak lagi mode. Ini modenya lagi hilang. Ulang, lupain omongan gua. Jangan Bang. Bagus titian ya. Sadar diri namanya. Sadar diri. Ya. Benar-benar. Jadi dengan ilmu yang saya miliki, iya kan, dengan media yang saya miliki, kalau saya jadi anggota dewan kira-kira gimana? Bisa menyelamatkan lebih besar lagi daripada apa yang saya lakukan sekarang. Betul. Nah jadi kalau bertanya, emang berani bantah presiden kalau ditugaskan? Ya kalau nggak ada duitnya dari mana Pak? Cari, oke cari, kita cari. Tapi kalau dengan udah situasi sedemikian rupa, ya kan BUMN udah pinjam nih, pinjamnya dari bank BUMN pula. Pinjam juga ada pinjaman juga dari bank daerah, ada. Iya kan? Yang kemarin di WSBP tuh, Waskita Beton Prikas tuh, waktu mereka akhirnya damai, bayar sampai 15 tahun atau gimana, nyicil gitu kan. Saya lihat, buset, sampai bank daerah ada juga, utang asuransi jiwa juga ada, asuransi kesehatan ada, kan ada kelihatan tuh daftarnya kan. Kalau nggak ada dananya, kalau sudah berat, kenapa masih diteruskan pembangunan? Jadi kalau tadi abang nanya, bagaimana nih pemerintah baru ini, kira-kira masih akan berjalan bagus nggak atau sama aja? Kalau kemarin kan dibilang akan meneruskan nih program. Ya udah akan makin banyak korban lagi. Oh, meneruskan program banyakin korban. Iya. Bukan berarti saya anti pemerintah ya. Iya. Karena saya ngomongin apa yang saya pahamin. Iya. Ya kalau masalah bansos dan lain-lain itu saya nggak paham. Masalah hukum yang permasalahan hukum negara ini laut dan ikan saya nggak paham. Iya. Saya ngomongin apa yang saya paham. Kalau diteruskan akan makin banyak korban. Gue kalau jadi orang di atasnya ini ya, gue kasih kesempatan, gue nggak akan kesel gue nggak akan penjarain dia, gue masukin dia jadi anggota dewan atau gue jadi wamen nih, rasain. Orang nggak bisa dijadiin anggota dewan Bang. Iya, nggak Bisa aja. Bisa dijadiin menteri ya. Bang ini. Tapi menurut gua nih, Bisa Bang, zaman sekarang mah bisa. Bisa Bang. menurut gua dia nih kalau dia makin banyak korban makin seneng dia, karena makin banyak kesempatan buat ngonten. Gila lu. Makin senang. Nggak tega lah. Oh gitu doanya tiap hari. Wah, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Nggak lurusin banyak. Mau ngurusin makan. Tadi komedi lah. Gue suka ngonten berantem, bukan suka ngonten korban. Lu mah. Bercanda. Biarin dia sendiri aja. Terima kasih banyak. Nggak tega. Terima kasih banyak. Tapi gue berharap suatu hari dia ada di posisi yang nanti ketemu sama presiden, ditugaskan oleh presiden dan menolak. Kalau nggak nolak, gue cabut jalan-jalan yang pernah lu perbaikin. Ini ditolak apa ini? Ya kalau misalnya nanti lu tiba-tiba jadi menteri, ditugasin sama presiden. Ya kalau memang nggak wajar nggak bisa ya memang harus ditolak. Iya, kan belum Tapi terbukti. mungkin, Biasanya iya, kan orang bener. begitu. Iya kan belum nyampe di posisi itu. Ya. Iya kan? Iya. Lu karena belum pernah ditugasin langsung kan? Karena gini Pak, biasanya memang begitu berubah kan. Ya karena dia pengen di posisi itu. Saya nggak pengen di posisi itu. Tapi tadi pengen. Ngapain lu nyalon kalau ngapain di posisi itu? Salah. Saya nggak pengen di posisi itu. Saya pengen membantu orang. Tapi kalau saya harus di posisi itu membantu orang, ya udah nggak apa-apa saya di posisi itu. Tapi bukan posisi itu saya kejar. Paham nggak bedanya? Ya paham. Ya kan? Nggak paham dia. Ya paham. Yang selama ini terjadilah, saya pengen jadi menteri Pak. Ya, pengen. Makanya kan setelah pemilu kan, pokoknya partai ini dapat, kita maunya harus sekian banyak menteri. Iya. Kita harusnya sekian banyak menteri. Iya. Artinya apa? Ya, pengen jadi menteri kan? Iya. Saya enggak, saya pengen jadi pembantu rakyat. Menurut lu Pak Bas tuh tokoh yang bagus nggak? Secara skala 1 sampai 10 berapa pekerjaan dia sebagai Menteri PU?
Deg-degan nggak sih Mbak punya suami kayak gini? Enggak, karena di rumah dia nggak ada apa-apanya. Di luar rajanya, gua presidennya, nolak gua lo. Gila Pak Basuki aja sampai. Nggak Bang, kalau paham di sistem di dalam PUPR dari level nasional sampai bawah. Tapi lu mau jadi wamen di situ. Kalau dikasih posisi wamen mau. Gue rombak. Kita lihat aja ya, kita lihat aja deh. Kita doakan. Kan belum nyampe jadi bisa begitu. Ya, Bang, tapi kita doain aja dia ada di posisi itu. Biar buktiin pembuktian. Kalau misalnya dia ternyata sama aja, saya ambil istrinya. Kenapa saya ambil istrinya? Kenapa ke situ ya? Oke, terima kasih sama yang sekian debatin gosip. Bang, makasih Bang. Yuk, Thank you, sama-sama thank you, semua. thank you, Terima thank you, kasih. Ada yang mau sampein dulu nggak nih? Udah mantap semua, Aman ya? semua Ya, sudah Pak tersampaikan. Basuki. Basuki Sri Mulat kan maksudnya? PUPR udah PUPR Pak Basuki.